Hadirin yang saya hormati, hari ini alhamdulillah kami bertemu lagi dalam acara seminar matematika dan pembelajarannya tahun 2022. Saya Reza Ambarwati akan mendampingi Bapak Ibu dan adik-adik peserta sekalian selama beberapa jam ke depan untuk pemaparan materi dari kedua pemateri pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kedua pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk pemateri yang pertama, tadi sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Hendra Gunawan, PhD. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum, selamat datang Selamat pagi. pada acara seminar matematika dan pembelajarannya. Terima kasih Prof. Hendra Gunawan sudah bersedia meluangkan waktunya. Apa kabar, Sama-sama. Prof? Sehat? Baik. Suara saya cukup jelas, Bu Reza. Jelas, sangat jelas, Prof. Terima Terima kasih. kasih. Bapak Ibu sekalian dan peserta seminar pada pagi hari ini, Profesor Hendra Gunawan, PhD adalah salah satu dosen di Institut Teknologi Bandung, ya, Prof. Ya. Beliau Betul. menamatkan sarjananya di jurusan Matematika Institut Teknologi Bandung. Dan untuk pendidikan terakhir beliau dari The University of New South Wales di Australia. Beliau aktif sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pernah mendapatkan HBB Award pada tahun 2016. Beliau juga sangat aktif sekali menulis di beberapa media massa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai untuk pemaparan materi yang pertama dengan Bapak Profesor Hendra Gunawan, PhD, dengan judul topik beliau adalah Misteri Bilangan Pi, ya, Prof. Ya. Betul. Sangat menarik sekali. Selama 45 menit ke depan, Prof. Hendra akan memaparkan materi terkait bilangan Pi ini, lalu akan disambung dengan tanya jawab dengan peserta. Sehingga waktu akan kami berikan hingga pukul 9.45. Kepada Prof. Hendra Gunawan, PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Reza atas introduksinya. Terima kasih juga kepada panitia yang telah mengundang saya untuk menyampaikan sedikit cerita tentang bilangan pi. Ini topiknya panitia yang memilih, jadi rupanya dari buku yang saya tulis pada tahun 2015. Sesungguhnya saya ingin hadir juga di kampus UNED ya. Belum pernah ke Jember, minggu lalu di Surabaya, nggak jauh sebetulnya. Baik, saya ucapkan salam juga pada Ketua Jurusan PMIPA dan Koordinator Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jember, dan tentunya juga kepada Ketua Umum MSC dan Panitia Simabel 2002 serta narasumber Prof. Sunardi yang akan juga berbicara pada sesi berikutnya. Materi yang saya siapkan sesuai dengan topik yang dipilihkan panitia tadi, ini judul yang mungkin populer begitu ya, misteri bilangan pi dan kegunaannya. Saya akan share screen. Salam kenal juga semuanya buat peserta Simabel 2022 yang tidak hanya berasal dari Jember dan Jawa Timur tadi disampaikan oleh panitia ya. Ya, saya dari FMIPA ITB. Saat ini di kampus ada UTS, UTS Kalkulus gitu ya. Nah, rupanya panitia atau teman-teman di MSC pernah melihat buku ini. Jadi materi presentasi ini dicuplik dan dikembangkan dari buku tersebut. Tentunya ada banyak yang saya tambahkan pada hari ini
karena ada embel-embel kegunaannya begitu ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa kegunaan atau aplikasi yang terkait dengan bilangan pi. Berbicara tentang bilangan pi tentunya tidak akan lepas dari bahasan lingkaran karena bilangan pi itu sendiri merupakan rasio antara keliling dan diameter lingkaran. Sejak kapan persisnya saya tidak tahu, tetapi manusia modern beberapa ribu tahun yang lalu pastinya sudah sering melihat objek atau benda langit, terutama bulan begitu ya, yang secara penampakan bundar, tetapi sebetulnya ini adalah objek tiga dimensi yang berbentuk menyerupai bola atau bulat begitu ya. Kita tahu itu sekarang. Tetapi bentuk ini tentunya menginspirasi para orang zaman itu yang khususnya berada di daerah sekitar Irak atau Babilonia, Mesir kuno dan sekitarnya untuk mengetahui objek ini secara apa istilahnya geometri begitu ya. Jadi kalau kita berbicara lingkaran, tentunya kita sekarang mengenalnya sebagai ada cakram, ada lingkaran begitu ya. Jadi ada cakram dengan luasannya dan ada lingkaran yang merupakan tepi dari cakram itu dengan kelilingnya dan sifat-sifat lainnya. Nah, bentuk lingkaran pada waktu itu dianggap sebagai bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang sudah dikenal sebelumnya seperti persegi, segitiga, jajar genjang dan lain-lain gitu ya. Nah, beberapa sifat istimewa lingkaran yang diketahui saat ini adalah antara lain yang pertama ini, di antara bangun datar yang luasnya sama, lingkaran ini mempunyai keliling minimum. Jadi kalau kita bandingkan persegi misalnya yang luasnya sama dengan satu, katakan begitu satu satuan luas, lalu kelilingnya tentunya sama dengan 4 begitu ya. Kalau luasnya satu berarti kan persegi itu ukurannya atau panjang sisinya sama dengan satu begitu. Jadi kelilingnya sama dengan 4. Nah, kalau lingkaran kelilingnya akan lebih kecil daripada 4 begitu ya. Dan dibandingkan dengan bangun-bangun datar lainnya, lingkaran akan mempunyai keliling yang paling kecil. Kemudian juga kita sering melihat ini nih, penutup lubang saluran air begitu ya. Di kampus ITB banyak juga penutup lubang saluran air kotor ini yang secara umum bentuknya bundar ya, ya kita sebut lingkaran. Saya mungkin agak abuse istilah lingkaran dan cakram lingkaran begitu ya. Jadi mohon dimaafkan untuk ini aja pembahasan hari ini saya tidak terlalu membedakan daerah lingkaran dan lingkaran. Jadi kenapa demikian? Karena bentuk lingkaran ini kalau dibandingkan dengan bentuk lainnya, ia tidak akan jatuh ke lubangnya. Bayangkan kalau bentuknya itu persegi, kalau kemudian tutup lubang saluran air tersebut diangkat vertikal begitu ya, kita angkat vertikal lalu kita putar 45 derajat, maka persegi itu dengan mudah akan jatuh ke lubangnya karena diagonal persegi itu jauh lebih besar daripada panjang sisinya begitu ya. Kalau panjang sisinya sama dengan 1, diagonalnya kan akar 2, 1,4 lebih gitu ya. Jadi dengan mudah akan jatuh ke lubangnya. Tapi kalau lingkaran diputar kemanapun ya diameternya ya tetap seperti itu gitu ya. Jadi tidak
akan jatuh ke lubangnya, maksudnya seperti itu. Nah, apa yang diketahui orang Mesir kuno dan Babilonia pada waktu itu tentang lingkaran, itu belum seperti yang kita ketahui sekarang ya. Jadi matematika itu berevolusi. Pengetahuan matematika itu berkembang dari waktu ke waktu dan tentunya semakin banyak dan semakin presisi begitu ya apa yang diketahui oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu hingga saat ini. Jadi orang Mesir kuno pada tahun kira-kira ini 1650 sebelum Masehi menganggap luas lingkaran itu sama dengan 4/3 / 4 R kuadrat. Jadi mereka pada zaman itu tahu bahwa luas daerah lingkaran itu sesuatu kali R kuadrat. Hanya masalahnya sesuatunya itu berapa begitu ya. Jadi mereka menaksir tentunya ini bukan sama dengan yang uh, seperti kita ketahui sekarang, tetapi mereka menggunakan rumus ini untuk menghitung luas lingkaran. Jadi 4/3 / 4 R kuadrat. Dan kemudian orang Babilonia lebih ke sini, jadi tahun 1000 sebelum Masehi, menghitung keliling lingkaran itu sebagai 50R/8. Kalau kita sekarang tahu rumus keliling lingkaran itu 2πr gitu ya, tetapi itu belakangan gitu ya. Jadi 50/8 ini ya kira-kira 6, ya, 6, sekian gitu ya kali jari-jari. Tidak terlalu buruk tentunya hampiran ini kalau kita anggap ini sebagai hampiran ya. Dan kita mengetahui pi sekitar 3,14 misalnya. Nah, beberapa ratus tahun kemudian kita beranjak sekarang ke era Yunani kuno. Ada matematikawan bernama Archimedes. Hidup di tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi ya. Jadi Archimedes ini kita kenal sebagai ilmuwan yang tidak hanya menekuni matematika tetapi juga fisika dan barangkali cikal bakal engineering atau ilmu rekayasa begitu ya. Nah, Archimedes tertarik dengan lingkaran dan ingin mengetahui persis sebetulnya berapa konstanta yang ada dalam rumus luas lingkaran itu. Jadi dengan tentunya saya di sini menyingkat cerita. Jadi sebelum Archimedes sendiri ada beberapa matematikawan sebelumnya dari era Pythagoras, kemudian ada Euclid begitu ya. Jadi pada saat itu sudah diketahui bahwa luas daerah lingkaran itu memang mestilah sesuatu kali jari-jari kuadrat. Nah, sesuatu itu dapat dibuktikan sama dengan keliling dibagi diameter. Biasanya di SMP ini dibuktikan dengan atau dijelaskan dengan memotong daerah lingkaran itu menjadi sejumlah potongan yang menyerupai segitiga, tetapi tentunya bukan persis segitiga, lalu disusun bolak-balik begitu ya, sedemikian sehingga diperoleh bentuk yang menyerupai jajar genjang yang kemudian dapat ditaksir sebagai persegi panjang, dan dari situ kita mengetahui bahwa luas itu sama dengan rasio antara keliling dan diameter dikali jari-jari kuadrat. Nah, yang dilakukan Archimedes adalah mencari tahu berapa sesungguhnya keliling bagi diameter itu. Dan ini tidak bergantung pada besarnya lingkaran. Nah, Archimedes lah yang sebetulnya menemukan hampiran bahwa rasio ini kurang lebih sama dengan 22/7. Hampiran bilangan untuk bilangan pi yang sering dipakai di sekolah dasar. Dari mana itu? Archimedes menggunakan segi 96 beraturan. Jadi dia mulai dengan segi 6, lalu segi 12, segi 24, segi 48, dan akhirnya segi 96 beraturan
mungkin sudah terlalu rumit hitung-hitungannya, tetapi Archimedes mendapatkan hampiran 22/7 ini yang menurut saya sendiri sudah cukup teliti dan juga angkanya cukup sederhana ya, 22/7. Kalau dilanjutkan lagi mungkin dapat hampiran yang lebih teliti lagi, tapi bentuk pecahannya juga tidak sederhana begitu. Jadi 22/7 ini relatif sederhana dan cukup teliti. Nah, Archimedes juga menemukan rumus volume dan luas permukaan. Jadi Archimedes juga menemukan rumus volume dan luas permukaan bola. Jadi apa-apa yang bundar dan bulat ditekuni atau diteliti oleh Archimedes gitu ya pada saat itu. Sebetulnya saya bisa cerita banyak tentang Archimedes dan era pada saat itu ya, karena menurut saya ini era yang luar biasa. Euclid itu beberapa puluh tahun sebelumnya merupakan juga matematikawan yang warisannya untuk matematika banyak dipakai ya, seperti apa namanya ruang ruang Euclid, geometri Euclid dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bilangan pi sebelum era kalkulator, kalau saya pakai bahasa Inggris before calculator gitu, BC gitu ya. Ini jadi plesetan untuk sebelum Masehi gitu ya. Lambang bilangan pi pertama kali itu sebetulnya diperkenalkan dan dipakai oleh William Jones pada tahun 1706. Jadi ini sudah abad 18 awal ya. Jadi kalau tadi Archimedes abad ketiga sebelum Masehi, sekarang abad 18 sesudah Masehi ya. Jadi udah 2000 tahun gitu ya. Simbol pi baru diperkenalkan pada saat itu dan ini kita mengenalnya sebagai tadi keliling lingkaran dibagi diameter. Nah, kalau kita kembali ke rumus orang Mesir kuno, maka pi itu 4/3 × 4 tadi. Yang kalau kita hitung dan kita nyatakan dalam bentuk desimal dengan 2 angka di belakang tanda koma, maka ini 3,16 gitu ya. Nggak terlalu jelek sebetulnya gitu ya. Kemudian orang Babilonia yang punya rumus keliling lingkaran tadi, pi itu bagi orang Babilonia kurang lebih 25/8 yang sama dengan 3,125. Nggak terlalu jelek juga gitu ya. Nah, tetapi Archimedes mendapat hampiran yang lebih baik, yaitu 22/7 yang kira-kira sama dengan 3,14. Nah, di SD siswa menggunakan 22/7, di SMP atau mungkin di SD kelas besar, kelas 4, 5, 6 sudah menggunakan 3,14. Tetapi sebetulnya kalau Ibu Bapak peserta Simabel 2022 semuanya ini uh, me, bertanya hampiran mana yang lebih baik, sebetulnya 22/7 lebih dekat ke nilai pi sesungguhnya dibandingkan dengan 3,14 ya. Jadi menggunakan hampiran 3,14 itu kemunduran sebetulnya. Bercanda. Jadi pecahan 22/7 lebih baik. Kenapa demikian? Ya kita bisa bandingkan nanti dengan nilai pi yang tanda kutip sesungguhnya. Saya pakai tanda kutip karena nilai pi sesungguhnya tidak pernah akan kita ketahui ya. Pi merupakan bilangan irasional yang kalau dinyatakan dalam bentuk desimal itu bentuk desimalnya tidak berhenti ataupun berulang gitu ya digitnya. Yang pasti kemudian kita mengetahui urutan di antara ketiga bilangan ini ya. Jadi 3,14 itu lebih kecil daripada pi, sementara 22/7 lebih besar. Saya pernah mengadakan kuis kepada mahasiswa tahun pertama di ITB untuk mengurutkan tiga bilangan ini
ada juga yang tidak tahu gitu ya. Ada juga yang tidak tahu, bahkan ada yang menganggap sama, pi itu sama dengan 22/7 begitu ya. Jadi ada yang tidak tahu urutannya, ada yang menggunakan tanda sama dengan begitu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah pada tahu ya, karena saya sudah menulis buku tentang lingkaran 7 tahun yang lalu begitu, dan mudah-mudahan sudah banyak yang membaca ataupun uh, menonton video di kanal YouTube saya ataupun di blog saya, dan tentunya banyak juga sumber informasi lain yang membahas tentang bilangan pi dan nilai hampirannya ini. Nah, setelah bilangan desimal, kalkulator, dan lain-lain itu dikenal, maka pencarian atau pelacakan bilangan pi ini, berapa sih nilai pi sesungguhnya, tanda kutip gitu ya. Karena tadi kita nggak akan pernah bisa mendapatkan nilai pi sesungguhnya itu gitu. Karena pi merupakan bilangan irasional yang kalau kita nyatakan dalam bentuk desimal seperti ini. Ini hanya uh, saya menggunakan berapa ya? 1000 atau sebentar saya lupa. Ini mungkin 2000 digit begitu ya. Kalau satu baris itu 100, ini mungkin 2000 ya. Saya harus hitung lagi nih. Yang pasti kemudian kita uh, bisa baca beberapa digit pertama yang sudah kita hafal barangkali ya. 3,14159. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk desimal dengan 4 angka di belakang koma ya 3,1416 gitu ya, karena 59 kemudian dibulatkan jadi 6 begitu. Dan di Indonesia bahkan di dunia ini ada lomba apa namanya, mengucapkan digit di belakang koma untuk bilangan pi ini gitu ya, recite ya. Jadi ada yang bisa hafal sampai ribuan angka di belakang koma, luar biasa. Kalau saya sendiri jangan ditanya, lebih dari 5 digit ya. Kalaupun saya sekarang sambil melihat, setelah saya lewat slide ini saya akan lupa digit ke-6 dan maaf ke-7 dan seterusnya gitu ya. Begitu. Tetapi cerita tentang bilangan pi ini cukup panjang ya. Jadi sejak era Archimedes itu ada Claudius Ptolemy, ada di belahan bagian dunia lain, di Cina ada Zhu Zongzi, kemudian di Timur Tengah, Persia tepatnya ada Al-Khazi, kemudian di Eropa ada Christoph Greinberger. Jadi tentu saja kemudian tahunnya bergeser terus semakin ke sini begitu ya. Dan semua ini menggunakan segi banyak. Jadi orang-orang ini menggunakan segi banyak untuk menaksir nilai bilangan pi, mengikuti jejak Archimedes. Jadi Archimedes mulai dengan segi 6 sampai segi 96, kemudian dilanjutkan gitu ya, ada yang melanjutkan. Antara lain nama-nama ini. Nah, kemudian di India ada Madhava, dan di Eropa ada Leibniz yang mulai menggunakan metode berbeda. Pada era ini embrio kalkulus sudah terbentuk begitu ya. Jadi fungsi trigonometri dan inversnya, arcus tangan itu sudah dikenal begitu ya. Nah, konsep deret juga sudah muncul. Jadi bilangan pi itu muncul dalam rumus ini. Pi per 4 sama dengan arcus tangan 1 gitu ya, trigonometri itu. Tangan pi per 4 itu sama dengan 1, jadi pi per 4 sama dengan arcus tangan 1. Itu kita tahu itu. Tetapi kemudian
arkes tangan satu itu dapat diuraikan atau dinyatakan sebagai deret 1 min sepertiga tambah seperlima min sepertujuh dan seterusnya. Plus minus bergantian dan bilangan pecahannya di sini 1 per bilangan ganjil gitu ya. Nah, menggunakan deret ini kita bisa memperoleh bilangan pi, tetapi sayangnya deret ini konvergennya agak lambat ya. Jadi untuk mendapatkan sampai 2 digit saja itu perlu 100 suku begitu ya, atau 50 suku gitu ya. Nah, Isaac Newton juga menggunakan deret serupa tetapi untuk arkes sinus kalau saya tidak salah, dan mendapat hampiran, tetapi Isaac Newton juga menyerah gitu ya, hanya sampai kira-kira belasan digit di belakang uh, tanda desimal gitu ya. Ya, Isaac Newton bukan menyerah, tapi dia punya kesibukan yang lain yang lebih penting dengan teori gravitasi dan lain-lain ya. Lalu di era komputer, kita mengenal nama John Machine, atau apa bacanya ini saya nggak tahu juga persisnya, John Machine, yang menggunakan deret serupa eh, yang diperoleh dari rumus ini. 4 kali arkes tangan seperlima dikurangi arkes tangan 1 per 239. Eh, rumus ini atau kesamaan ini ada di buku kalkulus karangan Purcell ya. Jadi soal itu buktikan kesamaan ini begitu ya. Mungkin adik-adik mahasiswa yang mengambil kuliah kalkulus mengetahui soal tersebut. Nggak tahu sudah mengerjakan atau belum. Kemudian ada Daniel Ferguson, dan ini era komputer yang sudah mendekati zaman kita sekarang. Nah, orang masih penasaran untuk mengetahui uh, ya ratusan ribu bahkan jutaan digit dari pi itu. Nanti saya jelaskan kenapa orang seperti nggak ada kerjaan gitu ya, menghitung atau menaksir bilangan pi sampai jutaan digit. Ini nama-nama Jepang yang menghitung bilangan atau digit di belakang koma itu hingga 12,1 triliun angka. Luar biasa ya, itu tahun 2013. Nah, terakhir saya belum cek lagi tahun ini, tahun 2020 Timothy Mulliken itu mendapatkan digit pi hingga 50 triliun angka. Untuk apa? Sepertinya nggak ada kerjaan. Tetapi ya namanya manusia kadang-kadang rasa penasaran itu mengalahkan segalanya gitu ya. Ada saja orang yang ke puncak Himalaya ngapain gitu ya, tinggi dingin, nggak ada mall di sana, nggak ada apa, tapi kan asik gitu ya. Dan kalau udah sampai di sana bisa melihat pemandangan yang indah. Nah, barangkali bagi orang-orang ini kalau sudah menemukan 50 triliun angka, ada keasikan tersendiri dan ada sesuatu yang mereka rasakan begitu. Tetapi kegunaan dalam dunia komputer ini satu hal yang mungkin kita tidak membayangkan, tapi kalau perusahaan uh, produsen chip komputer uh, ingin meyakinkan bahwa prosesornya lebih baik dari prosesor sebelumnya, maka salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan algoritma untuk menghitung angka-angka di belakang tanda koma dari pi itu, karena ini sudah menjadi standar begitu ya. Dan seberapa cepat prosesornya menghasilkan katakanlah 1 juta digit pertama, ya itu hitungannya pasti detik gitu, bahkan mungkin sekian detik gitu ya. Nah disitulah tesnya. Mungkin 1 juta terlalu cepat, membandingkannya agak susah. Mungkin tadi hitungannya sudah triliun ya, 1 triliun digit pertama itu dalam berapa menit barangkali gitu ya.
Sedemikian sehingga kita bisa membedakan antara satu prosesor dengan prosesor yang lain. Nah, berbicara tentang bilangan pi, saya sudah sampaikan tadi tentu tidak akan terlepas dari lingkaran. Dan kita mengenal rasio trigonometri, kita mengenal cosinus X dan sinus X. Jadi kalau kita punya lingkaran berjari-jari satu, lalu ada titik pada lingkaran itu yang berputar, biasanya kesepakatannya berlawanan dengan arah jarum jam. Dan kemudian kalau sudut yang dibentuknya dengan sumbu X positif itu adalah X, maaf, ini saya tidak menamai sumbu horizontalnya, jadi bukan sumbu X karena X saya pakai untuk sudut yang dibentuk dengan sumbu horizontal positif itu. Jadi X-nya adalah sudutnya dalam radian biasanya, maka absis dari titik yang berwarna merah ini adalah cosinus dan ordinatnya adalah sinus. Dan kalau titik itu berputar, maka nilai cosinus dan sinusnya tentu akan berubah. Jadi kalau kita kemudian plot grafik fungsi cos dan sin, kita dapatkan fungsi trigonometri cos dan sin tersebut seperti ini, begitu ya. Jadi sin akan mulai dari 0 karena tadi titik yang merah itu bermula dari titik 1,0, jadi absisnya 1, absisnya cosnya itu 1, sementara ordinatnya sin yaitu 0 gitu ya. Jadi ketika X-nya bertambah, sudut yang dibentuk dengan sumbu horizontal bertambah, maka nilai cosinusnya menurun, sementara nilai sinusnya menaik, dan seterusnya bergantian gitu ya, naik turun. Kita sudah mengenal ini sejak di bangku SMA. Nah, barangkali buat adik-adik mahasiswa tahun pertama belum mengenal ini, tapi mahasiswa tahun kedua atau ketiga barangkali ada mata kuliah matematika rekayasa kalau di ITB begitu ya, akan berkenalan dengan deret Fourier ini. Nah, saya tidak akan terlalu teknis di sini, tetapi inti dari deret Fourier ini adalah menyatakan fungsi f yang dalam hal ini merupakan fungsi yang terdefinisi pada interval min pi, pi, ini bisa dibayangkan tadi sebagai sudut yang dibentuk oleh titik dengan sumbu horizontal positif. Jadi selangnya ada di sini gitu ya. Maaf, titiknya berada di sini. Jadi selangnya adalah min pi, pi. Dan fungsi ini periodik ya. Jadi kenapa periodik kayak seperti tadi, kalau titiknya berputar ya kembali ke titik pada posisi yang sama, ya nilainya akan sama begitu ya. Jadi periodenya di sini 2pi, maka F akan dapat dinyatakan sebagai deret ini. Nah, analoginya mungkin deret lain yang mahasiswa kenal itu deret Taylor gitu ya, deret pangkat. Nah, di sini ini seperti deret pangkat juga, hanya fungsinya fungsi trigonometri gitu ya. Sebetulnya kalau ini dinyatakan sebagai bilangan kompleks, maka ini sebetulnya deret pangkat juga, tapi fungsinya fungsi kompleks gitu. Nah, koefisien A0, A1, A2 dan seterusnya, lalu B1, B2, jadi untuk B mulainya dari 1, itu diberikan oleh rumus ini. Jadi kita dapat menyatakan fungsi sebagai deret trigonometri. Itu inti dari pembahasan tentang deret Fourier itu. Nah, contoh penghampiran fungsi oleh deret Fourier, di sini fungsinya yang berwarna hitam. Kalau ibu bapak, adik-adik semua lihat di sini, fungsi ini fungsi tangga gitu ya, fungsi pulsa gitu ya. Jadi ini nilainya 1, kemudian di bawah nilainya min 1. Yang vertikal ini tentunya bukan nilai fungsi, ini hanya gambar aja. Kemudian di atas lagi 1, min 1. Fungsi ini jelas tidak kontinu di titik-titik tertentu ya. Nah,
dengan deret Fourier kita bisa menyatakan fungsi ini hampiran pertama menggunakan sinus, kemudian ini hampiran kelima gitu ya, K95 di sini. Jadi jumlah parsial dari deret tadi. Lalu ini K11, lalu K49. Kita lihat hampirannya semakin mendekati fungsi pulsa yang kita punyai sejak awal. Tetapi tentunya di sini ada osilasi karena sin dan cos itu fungsi yang seperti gelombang sebetulnya, tapi ternyata bisa menghampiri fungsi tangga gitu ya. Dan efeknya kemudian adalah bahwa kita dapat menyelesaikan nantinya persamaan diferensial tahomogen yang input eksternalnya itu ruas kanannya gitu ya, itu bukan fungsi yang mulus, bukan fungsi yang kontinu, tetapi fungsi seperti fungsi tangga ini. Jadi sebelumnya tidak terbayangkan menyelesaikan persamaan diferensial kalau kemudian uh, apa tadi inputnya eksternal force-nya itu fungsi yang tidak kontinu seperti ini. Apakah ada persamaan diferensial seperti itu? Ada ya kalau rangkaian listrik saja gitu ya. Itu sumber tegangan tuh bisa 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 ya plus minus seperti ini. Jadi ini dipelajari di kalau di ITB di tahun kedua begitu ya, matematika rekayasa atau pemodelan matematika atau mata kuliah yang senada ya. Nah, di deret Fourier ini ada kesamaan Parseval. Jadi kalau F-nya tadi periodik dan seterusnya, lalu ini adalah koefisien-koefisien deret Fourier-nya, maka kita memiliki kesamaan ini. Nah, ini dalam bahasa matematika tingkat lanjut, ini seperti hukum kekekalan energi sebetulnya ya. Jadi ini bayangkan nih saya sebut sebagai energi yang dimiliki oleh F gitu ya. Cara menghitungnya seperti ini, dikuadratkan lalu diintegralkan lalu dibagi dengan pi. Lalu pada deret Fourier-nya itu kita cukup menghitung deret ini. Jadi koefisiennya saja yang kita hitung, lalu masing-masing dikuadratkan, dijumlahkan gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi luar biasa antara fungsi yang sifatnya kontinum ya dengan deret yang sifatnya diskrit di sini. Jadi deret Fourier itu mentransform memetakan fungsi yang kontinum menjadi objek yang diskrit gitu ya. Dan ada hukum kekekalan energinya ini. Nah, dengan berbagai perangkat yang ada untuk deret Fourier, saya sajikan di sini satu contoh aplikasi masih dalam dunia matematikanya, tetapi ini di dunia fisika atau elektronikanya ini bisa jadi punya makna tersendiri ya. Nah, ketaksamaan Wirtinger ini menyatakan bahwa ini kalau kita baca sebagai energi gitu ya, energinya F itu tidak akan lebih besar daripada energi turunannya gitu ya. Gitu. Atau dibalik kalau dari kanan, kalau kita turunkan F, lalu kita anggap itu sebagai fungsi G gitu ya, jadi F aksen ini, kita hitung energinya, itu akan lebih besar daripada energi F semula gitu ya. Ya, dalam matematika ada banyak ketaksamaan yang kita kenal ya, masing-masing ini tentu ada istilahnya signifikansinya gitu ya. Nah, dalam paparan ini saya hanya menyajikan satu bukti yang saya pilih adalah bukti dari ketaksamaan Wirtinger ini. Tadi sudah saya sajikan kesamaan Parseval ya. Jadi menurut kesamaan Parseval, energi F itu sama dengan
deret ini, A0-nya hilang di sini karena di sini ada asumsi integral f-nya sama dengan 0 ya. Jadi A0-nya akan sama dengan 0. Sementara itu kalau kita turunkan f, nah di sini saya melewati satu penjelasan sebetulnya f aksen sendiri itu dapat dinyatakan sebagai deret Fourier dengan koefisiennya itu nanti K kali AK dan K kali BK gitu ya. Jadi memakai kesamaan Parseval untuk f aksen, kita dapat kesamaan ini. Nah, kalau kita bandingkan jelas yang di atas lebih kecil daripada atau sama dengan yang di bawah, kecuali K-nya, kecuali untuk K sama dengan 1, ini sama ya sukunya. Tapi untuk K2 dan seterusnya, yang di bawah jelas lebih besar kan gitu ya. Jadi ketaksamaan ini terbukti begitu ya. Dan kalau kita punya ketaksamaan, kadang kita ingin tahu kesamaannya kapan berlaku. Ya kesamaannya hanya berlaku kalau fungsinya merupakan kombinasi linear dari cos dan sin. Karena pada saat itu nanti koefisien untuk K sama dengan 2 dan seterusnya akan sama dengan 0 gitu ya. Kalau fungsinya sendiri adalah cos dan sin. Ingat di sini AK, BK itu terkait dengan cos KX dan cos sin X. Jadi kalau fungsinya cos X saja, ya tentu tidak ada koefisien untuk cos 2X, sin 2X, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari deret Fourier banyak juga hal-hal menarik yang dapat kita peroleh. Misalnya deret bilangan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan deret Fourier dan kesamaan Parseval untuk fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Lalu kita substitusikan ke kesamaan Parseval, kita hitung integral F-nya, energi F-nya, dan kemudian kita peroleh kesamaan-kesamaan yang menarik ini. Jadi pi per 4 sama dengan yang plus minus tadi itu 1 min sepertiga plus per 5 itu dapat diperoleh gitu ya dari deret Fourier untuk fungsi tertentu. Kemudian kita juga punya deret seper n kuadrat sama dengan pi kuadrat per 6. Jadi muncul pi kuadrat di situ. Dan banyak yang lainnya tidak saya tampilkan di sini. Mungkin saya tinggal beberapa menit lagi ya. Nah, kita mengenal fungsi kompleks. Untuk fungsi kompleks ada fungsi analitik, fungsi holomorfik, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengenal ln X, di dunia kompleks kita mengenal ln Z. Ln Z itu didefinisikan seperti ini. Jadi kalau Z-nya sama dengan I itu R-nya 1, modulusnya 1, sudutnya pi per 2 gitu ya. Jadi ln I sama dengan I pi per 2. Lucu juga kan ya. Tentu saja kalau kita tahu rumus ini bukan dipakai untuk menaksir nilai pi karena kita tidak tahu ln I, tapi sebaliknya kita mendapat nilai ln I gitu ya, yang tetap di sini muncul I, jadi ini adalah bilangan imajiner. Tetapi pengalinya tuh ya pi per 2, jadi I kali pi per 2. Nah, di bilangan kompleks kita juga mengenal rumus integral Cauchy, ada pi juga di situ gitu ya. Saya tidak akan bacakan ini, tetapi adik-adik mahasiswa khususnya bisa googling gitu ya, rumus integral Cauchy untuk fungsi holomorfik gitu ya. Nah, sebagai penutup masih banyak aplikasi pi yang tentunya tidak dapat saya ceritakan semua, selain waktu pengetahuan saya juga tidak menjangkau seluruh pengetahuan tentang pi yang sudah diketahui oleh matematikawan di berbagai belahan dunia ini ya, dari era Archimedes sampai saat ini begitu. Tapi ini ada masalah jarum Buffon yang menarik ya. Kalau kita menjatuhkan sebuah jarum yang panjangnya L di atas lantai bergaris dengan jarak antar garis D, jadi jarak antar garisnya D yang lebih besar atau sama dengan L,
maka peluang bahwa jarum tersebut akan memotong garis adalah 2L per PD. Ada pi di situ. Dari hasil ini kita dapat menaksir pi sama dengan 2L per PD. Jadi ini kali silang, pi-nya pindah ke sini, p-nya pindah ke situ. Tetapi tentu kalau kita lakukan eksperimen, maka yang kita dapatkan adalah P bar yang kita peroleh dari percobaan menjatuhkan jarum di atas lantai bergaris. Jadi kalau jarumnya 100 kali kita jatuhkan, yang memotong garis berapa gitu ya. Misalnya ada 62, berarti P bar-nya 62 per 100, kira-kira seperti itu. Eksperimen statistika sederhana ya. Nah, sebagai penutup juga kita mengenal bilangan tak terhingga, tetapi saya tidak akan bercerita tentang bilangan tak terhingga itu. Tadi mudah-mudahan ada yang dapat buku karangan saya Menuju Tak Terhingga. Ada cerita tentang tak terhingga cukup panjang di situ ya. Simbol tak terhingga dicetuskan oleh John Wallis. Nah, John Wallis itu punya formula untuk pi yang saya tampilkan di sini. Pi per 2 sama dengan rasio ini nih. Pembilangnya 2 kali 2 kali 4 kali 4. Jadi bilangan-bilangan genap muncul 2 kali. Penyebutnya bilangan-bilangan ganjil muncul 2 kali. Cantik juga ya formulanya. Apa hubungannya dengan kegunaan bilangan pi? Ini. Jadi rumus Wallis untuk bilangan pi yang ditemukan tahun 1655 baru-baru ini diketahui mempunyai aplikasi dalam fisika kuantum. Wow, gitu ya. Jadi ini ada artikelnya. Ini kelihatan, ini fisika ya. A classic formula for pi was discovered hidden in hydrogen atoms. Jadi ini ada artikelnya, bisa dibaca. Silahkan di googling aja dengan mengetikkan judul ini, begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya share pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, dan kapan-kapan saya sebetulnya ingin sekali berkunjung ke kampus Universitas Jember, hanya belum sempat. Mudah-mudahan diberi panjang usia dan ada kegiatan yang relevan buat saya hadir di Jember. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Reza, moderator. Terima kasih Prof. Hendra atas pemaparan materinya. Sangat menarik sekali ya tentang cerita sejarahnya pi mulai dari zaman before kalkulator katanya Prof tadi ya. Jadi sampai sekarang perjalanannya sangat panjang. Mungkin adik-adik di sini juga banyak yang tertarik untuk melanjutkan cerita perjalanan itu. Silahkan sampai menemukan sekian ratus miliar digit, siapa tahu ya. Namanya penasaran itu memang lebih baik diselesaikan daripada penasaran. Baik, Prof. Hendra Gunawan, terima kasih sekali lagi. Monggo pinara ke Jember jika sedang berada di sekitar Jawa Timur. Baik, hadirin yang kami hormati dan adik-adik peserta seminar matematika dan pembelajarannya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada adik-adik peserta di sini bisa bertanya melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan raise hand langsung di aplikasi Zoom, atau yang kedua menuliskan di fitur chat, sehingga nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab secara langsung oleh Profesor Hendra Gunawan. Silakan adik-adik peserta, siapa yang akan bertanya? Baik, untuk yang pertama ada Mas Naufal Iqbal. Mas Naufal Iqbal. Sebelumnya apa suara saya sudah terdengar jelas nih? Iya, jelas. Silakan Mas Naufal. Mohon izin Prof, saya izin bertanya. Tadi saya sedikit tertarik dengan pembahasan Prof Hendra tentang lingkaran yang menjadi tutup saluran air. Nah,
Jadi saya ingin bertanya. Fotonya nggak kelihatan ya Mas Novel ya? Oh, nggih Bu, saya ada di sekolah soalnya Bu. Oh gitu, oke. Silakan. Jadi pertanyaan saya, apakah kita bisa mengkonstruksi sebuah persegi yang memiliki luas yang sama dengan lingkaran tertentu hanya dengan menggunakan jangka dan penggaris? Baik, itu pertanyaannya sudah. Nggih, Prof, sampun. Ya, itu pertanyaan klasik ya. Bu Reza langsung dijawab aja ya. Monggo Prof, silakan. Itu pertanyaan klasik Pak Noval nih ngetes saya ini. Ini kalau Pak Noval dan Ibu Bapak semua adik-adik mahasiswa googling ya, itu squaring the circle. Jadi masalah squaring the circle gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungan di atas kertas memang bisa, tapi kalau pakai jangka dan penggaris, setahu saya tidak bisa begitu ya. Nah, saya nggak tahu kenapa Mas Noval menyebut di awal dikaitkan dengan lingkaran sebagai penutup saluran air gitu ya. Kalau saya boleh tambahkan ceritanya, selain lingkaran, penutup saluran air yang seperti apa yang tidak akan jatuh ke lubangnya? Barangkali itu pertanyaan yang menarik juga sebetulnya. Dan saya bukan pernah, di buku lingkaran yang tadi sampulnya saya tampilkan itu, saya membahas itu juga gitu ya. Tapi ini tidak menjawab pertanyaan Pak Noval tadi gitu ya. Jadi kalau yang squaring the circle sejauh ini setahu saya tidak dapat dilakukan hanya dengan jangka dan penggaris gitu Pak Noval. Gitu Bu Reza. Oke, terima kasih Prof. Hendra atas jawabannya. Bagaimana Mas Noval? Jadi secara teknis untuk membuat persegi yang luasnya sama dengan lingkaran itu hanya dengan menggunakan jangka dan penggaris sepertinya masih kurang bagus hasilnya sehingga perlu menggunakan aplikasi yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi kalau untuk luasnya insya Allah bisa. Bagaimana tanggapannya Mas Noval? Baik, mohon maaf Ibu kalau sedikit ramai di sini. Betul, karena tadi saya beranggapan bahwa kan kalau kita menghitung sebuah persegi, berarti kan kita sudah mendapatkan luas kali sisi kali sisi, kemudian sedangkan kalau lingkaran masih ditambahkan dengan sebuah konstan tapi. Jadi saya beranggapan entah ini anggapan yang sedikit keliru atau bagaimana, itu kayak bisa dibuat gitu. Ternyata hal tersebut belum bisa karena di situ ada konstan tapinya itu. Ya. Bukan hanya belum sebetulnya Pak Noval. Bu Reza, saya tambahkan informasinya. Bukan hanya belum bisa, tetapi tidak bisa. Jadi ini sudah dibuktikan. Jadi kalau dalam matematika itu ada sesuatu yang menjadi pertanyaan itu, ada saja orang yang kemudian penasaran untuk memverifikasinya kan begitu ya. Dan pertanyaan itu memang klasik ya dari zaman dulu gitu ya, dari zaman Archimedes sendiri sebetulnya. Tapi baru dibuktikan juga tahun abad 19 gitu ya oleh matematikawan Eropa, siapa Lindelmann gitu, bisa dicari artikelnya ya. Jadi persoalan tersebut atau bukan persoalan, masalah ya. Jadi masalah tersebut impossible dilakukan. Jadi sudah dibuktikan impossible gitu ya. Baik, Prof. Jadi bukan belum ya, Mas. Tidak. Tapi tidak bisa, mutlak tidak bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban pertama.